semua, kembali lagi bersama saya Alia Faradila dari Universitas Sriwijaya. Setelah kemarin kita telah membahas mengenai suhu dan pemuaian zat, kali ini kita akan melanjutkan ke materi kalor dan perpindahan kalor. Nah, tahu nggak sih, pada suatu gelas yang berisi air dingin dicelupkan sebagian ke dalam bak berisi air panas, maka ketika kita sentuh, air dalam gelas akan terasa lebih panas dari sebelumnya. Nah, air di dalam gelas ini mengalami kenaikan suhu, sedangkan air panas di dalam bak mengalami penurunan suhu. Hal ini menunjukkan terjadinya perpindahan energi dari benda bersuhu tinggi, yaitu air panas, ke benda yang bersuhu lebih rendah, yaitu air dingin. Nah, perpindahan energi ini secara alami selalu terjadi pada benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, energi yang berpindah inilah yang disebut dengan kalor. Dengan demikian, kalor dapat didefinisikan sebagai energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah ketika kedua benda itu bersentuhan. Atau dengan kata lain, kalor adalah sesuatu yang mengalir dari benda panas ke benda lebih dingin untuk menyamakan suhunya. Besarnya kalor ini dilambangkan dengan huruf Q, dan dalam satuan internasional atau SI memiliki satuan joule. Nah, yang pertama adalah kalor jenis dan kapasitas kalor. Kalor jenis suatu benda didefinisikan sebagai jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan 1 kilo suhu zat sebesar 1 K. Kalor jenis ini menunjukkan kemampuan suatu benda untuk menyerap kalor. Semakin besar kalor jenis suatu benda, semakin besar pula kemampuan benda tersebut dalam menyerap kalor. Secara sistematis, persamaan itu adalah C sama dengan Q per M dikali delta T, atau Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Dengan C adalah kalor jenis suatu zat, M adalah massa zat, delta T adalah perubahan suhu, dan Q adalah banyaknya kalor yang diterima atau dilepas. Nah, ini adalah tabel kalor jenis beberapa zat. Selanjutnya, kapasitas kalor suatu benda adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk dilepaskan jika suhu benda tersebut dinaikkan atau diturunkan 1 K atau 10 derajat Celcius. Secara matematis dapat dirumuskan C sama dengan Q per delta T, atau C sama dengan M dikali C kecil, dengan C kecil itu adalah kapasitas kalor. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perubahan wujud zat. Nah, kalor yang diterima atau dilepaskan suatu zat dapat mengakibatkan pada perubahan wujud zat tersebut. Penerimaan kalor akan meningkatkan suhu dan dapat mengubah wujud zat dari padat ke cair atau cair menjadi gas. Sedangkan pelepasan kalor dapat menurunkan suhu atau mengubah wujud dari cair menjadi padat atau gas menjadi cair. Ketika sedang berubah wujud, walaupun terdapat pelepasan atau penyerapan kalor, tetapi tidak digunakan untuk menaikkan atau menurunkan suhu. Nah, kalor inilah yang disebut dengan kalor laten atau L. Kalor laten adalah kalor yang dibutuhkan suatu benda untuk mengubah wujudnya per satuan massa. Nah, dapat dinyatakan dengan rumus L sama dengan Q per M. Dengan L adalah kalor laten, Q adalah kalor yang dibutuhkan saat perubahan wujud, M adalah massa zat. Selanjutnya kita akan beralih ke asas Black. Nah, asas Black ini adalah suatu prinsip dalam termodinamika yang dikemukakan oleh Joseph Black. Bunyi asas Black itu sebagai berikut. Pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Secara sistematis, pernyataan ini dapat ditulis dengan Q lepas sama dengan Q terima. Nah, dari persamaan tadi dapat diperoleh Q lepas sama dengan Q terima, di mana M1 dikali C1 dikali delta T1 sama dengan M2 dikali C2 dikali delta T2, atau M1 dikali C1 dikali T1 dikurang TC sama dengan M2 dikali C2 dikali TC dikurang T2. Nah, baiklah, setelah kita tadi mempelajari mengenai kalor, selanjutnya kita akan membahas mengenai perpindahan kalor. Nah, ketika terdapat dua gelas,
yang mana satu berisi teh panas dan satu lagi yang berisi es coklat, lalu kita pegang kedua gelas tersebut, apa yang dapat kita rasakan? Apakah gelas yang berisi teh panas dan gelas yang berisi es coklat terasa berbeda? Nah, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Kemudian ketika kita biarkan kedua gelas tersebut di atas meja pada waktu yang cukup lama, apa yang terjadi? Bagaimana rasa dari kedua gelas tersebut setelah dipegang? Nah, perpindahan kalor panas dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan medium perantaranya, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Mari kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama itu adalah konduksi. Nah, gambar di atas ini menunjukkan sebuah batang logam yang salah satu ujungnya dipanaskan di atas api, sementara ujung yang satu lagi dipegang oleh tangan. Panas yang terjadi di ujung logam yang dipanaskan di atas api dirasakan juga oleh tangan yang memegang ujung logam yang lainnya. Ini membuktikan adanya aliran kalor atau panas pada logam. Peristiwa perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikelnya disebut dengan konduksi. Jumlah kalor yang dipindahkan per satuan waktu secara matematis dapat dirumuskan dengan Q per delta T sama dengan H sama dengan Ka delta T per L. Baiklah, selanjutnya konveksi. Saat kalian merebus air, maka akan terjadi aliran atau perpindahan kalor dari air yang panas di bagian bawah dengan air dingin yang ada di atas wadah. Nah, peristiwa perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan massa atau perpindahan partikel-partikel zat perantaranya disebut dengan aliran kalor konveksi. Laju kalor secara konveksi secara matematis dapat dirumuskan dengan H besar sama dengan H kecil dikali A dikali delta T. Nah, yang terakhir, radiasi. Saat kalian berkumpul di sekitar api unggun, akan dirasakan panas dari api yang menyala. Peristiwa perpindahan kalor tanpa zat perantara disebut dengan radiasi. Besar laju aliran kalor secara matematis dapat dirumuskan dengan delta Q per delta T sama dengan E dikali sigma dikali A dikali T pangkat 4. Nah, berikut ini adalah contoh soal. Kawat filamen lampu pijar memiliki luas penampang 30 mm kuadrat dan suhu 437 derajat Celcius. Jika kawat filamen dianggap benda hitam sempurna, hitung radiasi kalor oleh kawat tersebut. Nah, jadi diketahui A sama dengan 30 mm kuadrat sama dengan 30 dikali 10 pangkat 6 meter kuadrat. T sama dengan 437 derajat Celcius sama dengan 437 ditambah 273 Kelvin sama dengan 700 Kelvin. E sama dengan 1, sigma sama dengan 5 dikali 67 dikali 10 pangkat min 8 watt per M kuadrat K4. Nah, ditanyakan itu adalah W. Jadi penyelesaiannya adalah W sama dengan E dikali sigma dikali A dikali T pangkat 4 sama dengan 1 dikali 5,67 dikali 10 pangkat min 8 dikali 30 kali 10 pangkat min 8 dikali 710 pangkat 4 sama dengan 0,41 watt atau 0,41 joule per sekon. Nah, sudah selesai kita membahas mengenai kalor dan perpindahan kalor.